Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Jagat Batara, channel yang menguak cerita misteri, mitos, dan fakta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 pusaka yang melegenda di tanah Jawa. Kehidupan masyarakat zaman dahulu khusus di tanah Jawa tak bisa dilepaskan dengan keberadaan pusaka. Selain sebagai alat untuk senjata pertahanan diri, keberadaan pusaka akan juga dipercaya mampu meningkatkan pamor pemiliknya. Pusaka keramat memiliki pendekar-pendekar tanah Jawa kala itu tak asal dibuat begitu saja. Serangkaian ritual dan sesaji perlu dilakoni para pandai besi untuk menghasilkan pusaka berkualitas jawara. Bahkan, beberapa pusaka diantaranya juga tercipta dari proses di luar nalar yang tak bisa dijangkau nalar manusia. Pusaka-pusaka tersebut konon dipercaya memiliki kekuatan magis di dalamnya, sehingga saat dipergunakan akan mampu mengalahkan lawan dalam sekejap. Sejumlah pusaka yang melegenda itu beberapa diantaranya masih terawat dengan baik. Namun, tak sedikit pula yang sudah menurun dirawat oleh para pewarisnya. Berikut 7 pusaka yang melegenda di tanah Jawa. 1. Onto Kusumo. Benda ini merupakan sebuah kain berbentuk rompi. Konon rompi ini merupakan peninggalan dari Nabi Muhammad SAW yang diwariskan secara turun-menurun dan sampailah ke tangan Sunan Kalijaga. Onto Kusumo didapatkan Sunan Kalijaga setelah ia khatam Al-Quran pada malam Jumat Legi. Saat itu Sunan Kalijaga bersama wali lain tengah berkumpul di Masjid Agung Demak dan tiba-tiba mendapati sepucuk surat yang berisi pesan jika ia akan memperoleh hadiah berupa rompi terbuat dari kulit kambing peninggalan Nabi Muhammad SAW. 2. Keris Kiai Carubuk. Pusaka Sunan Kalijaga ini berupa keris bernama Kiai Carubuk. Keris lekuk 17 ini dibuat oleh sahabat Sunan Kalijaga bernama oleh Empu Sukomandagri, seorang pandai besi kenamaan dari kerajaan Majapahit. Saat pembuatannya, konon Sunan Kalijaga hanya menyerahkan bahan mentah berupa besi seukuran biji salak. Dengan keterampilan dan kekuatan kanuragan yang dimiliki Empu Sukomandagri, akhirnya keris tersebut dapat rampung digarap. Keris Kiai Carubuk ini ditempa dengan bara dari sumber api abadi Merapen di Godong, Kabupaten Grobogan, Jateng. Konon Empu Sukomandagri membuat keris Kiai Carubuk ini bukan dengan alat pemukul, namun hanya menekan-nekan besi menggunakan jari tangannya. 3. Tongkat Kalimasada. Sunan Kalijaga memiliki sebuah tongkat yang selalu setia menemani setiap pengembaranya. Dari tongkat ini banyak peristiwa di luar nalar terjadi, seperti terciptanya mata air maupun munculnya api dari dalam tanah setelah benda pusaka tersebut ditancapkan ke bumi. Konon, tongkat warna hitam milik Sunan Kalijaga berasal dari kayu Kalimasada. Pohon kayu Kalimasada ini berasal dari Pulau Karimun, Jawa, Jepara, Jateng. 4. Keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Keris ini merupakan pusaka utama di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pusaka ini hanya dipegang oleh Sultan yang tengah bertahta di Keraton Yogyakarta. Keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek ini pralambang Sultan sebagai pemimpin rohani dan duniawi. 5. Keris Kanjeng Kiai Joko Piturun. Pusaka ini berada pada urutan kedua di dunia keris di lingkungan Keraton Yogyakarta. Kanjeng Kiai Joko Piturun akan diberikan kepada putra mahkota Keraton Yogyakarta. Disebut-sebut keris ini pernah dimiliki Sunan Kalijaga yang ditempa oleh pandai besi kenamaan di Kerajaan Demak. 6. Tombak Kanjeng Kiai Pleret. Kanjeng Kiai Pleret merupakan tombak milik Danang Sutobojoyo atau Penembahan Senopati pendiri Keraton Mataram. Konon, Kanjeng Kiai Pleret ini merupakan sperma dari Syekh Maulana Maghribi. Saat itu,
Syekh Maulana Maghribi tak sengaja melihat adik perempuan Sunan Kalijaga, Rasa Wulan, yang tengah mandi di sendang beji. Sperma Syekh Maulana Maghribi kemudian menetes ke air sendang, hingga akhirnya Rasa Wulan menjadi hamil. Tetesan yang lainnya tiba-tiba mengeras dan kemudian berubah wujud menjadi sebuah mata tombak, yang kemudian dinamai Kanjeng Kiai Pleret. 7. Tombak Kanjeng Kiai Baru Kelinting. Pusaka ini juga berupa tombak bernama Kanjeng Kiai Baru Kelinting. Tombak sakti ini pernah dipergunakan seorang abdi dalam keraton bernama Ki Naya Dharma untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Adipati Pati Prakola. Tombak ini merupakan titisan dari naga Baru Kelinting. Ki Ageng Mangir Wanabaya yang merupakan ayah Baru Kelinting menghukum anaknya yang berwujud ular naga tersebut untuk melingkari Gunung Merapi. Tinggal kurang sedikit lagi Baru Kelinting berhasil melingkari Merapi agar kepalanya dapat menyentuh ekor. Baru Kelinting lalu menjulurkan lidahnya. Hal itu tak disukai Ki Ageng Mangir Wanabaya dan menganggap anaknya telah berbuat curang. Ki Ageng Mangir Wanabaya lalu memotong lidah tersebut hingga kemudian menjadi sebuah pusaka mata tombak. Itulah 7 pusaka yang melegenda di tanah Jawa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.